مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu saudara sekalian, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa hadir bersama di masjid ini sambil melaksanakan kewajiban kita berupa pelaksanaan salat fardu maghrib tadinya, serta melaksanakan ibadah-ibadah lainnya juga, termasuk ta'lim atau belajar yang sedang kita laksanakan bersama ini, sambil menunggu pelaksanaan sholat fardu isya nantinya. Semoga rangkaian ibadah yang kita kerjakan ini diterima pahalanya di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pada malam ini kita sudah berada di tanggal 29 Dzulhijjah. Ya. Menurut kalender hari ini hari terakhir kita di bulan Dzulhijjah. Maghrib besok kita sudah berada pada tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Secara teori tahun itu bertambah. Secara hakikatnya umur kita berkurang. Karena jatah umur kita itu sudah jelas. Misalnya 80. Maka dengan diambil 1 tahun, diambil 1 tahun, dikurangi 1 tahun, maka semakin dekat pula jatah umur yang telah ditentukan. Maka walaupun bahasanya umur bertambah, tetapi pada dasarnya umur itu semakin tahun semakin berkurang. Entah kurangnya itu dekat lagi sesuai dengan jatahnya, entah masih tak jauh lagi sesuai dengan jatahnya, tak ada yang tahu. Nah, ya. Ada yang dapat bocoran Pak? Belum? Ya, belum ya. Nah, tahu ada dapat bocoran ya Pak ya. Kalau ada dapat bocoran Pak, tengok-tengok kan punya kami nomor berapa gitu. Ya, supaya pandai pula untuk lebih mempersiapkan diri. Ya. Selain dari persiapan yang selama ini sudah kita usahakan. Maka peralihan tahun dari 1447 ke 1448, pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri di tahun 1447, apakah kualitas ibadah kita sudah sampai pada tingkatan mana. Tentu kita berharap di tahun depan ya kualitas ibadah kita semakin naik, semakin membaik. Selain itu juga di tahun 1447, kalau ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan ibadah kita ini yang rasanya belum selesai, maka selesaikan cepat. Kita tidak tahu apakah di tahun 1448 nanti umur kita panjang atau tidak. Ya. Kemudian lagi pergantian tahun dari 1447 ke 1448 itu tidak sama antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Kalau pergantian tahun Masehi biasanya ditandai dengan niup trompet, ya, kemudian ya mercon kembang api, kemudian ya arak-arakan lah orang tengah-tengah malam
Sambil juga kalau di TNI sana ada tembak apa nama istilahnya itu Pak? Nembak-nembak ke langit tuh, ha? Salpo Pak. Salpo. Ya, Pak tahu salpo itu kalau orang dikebumikan itu aja Pak. Ini salpo juga namanya Pak. Asal tembakan kosong salpo. Ya. Bapak tanggung jawab ya Pak kalau salah. Kami tak tahu istilah itu. Ada yang TNI sini enggak? Tak ada pula ya. Ya, kita anggap karena kita tak tahu, kita terima saja dulu bahasa dari Bapak ini, salpo. Ya. Tapi kalau pergantian tahun Hijriah, tidak ada seperti itu. Tidak ada trompet, tidak ada kembang api, tidak ada salpo, dan lain sebagainya. Kecenderungannya pergantian tahun Hijriah itu ya muhasabah saja. Sehingga ada dianjurkan di dalam agama itu nanti ada doa akhir tahun. Ya, setelah sholat asar besok, doa akhir tahun. Habis sholat maghrib kemudian masuk doa awal tahun. Ya, begitu, berharap tahun yang telah lalu itu membawa kebaikan dan setahun ke depannya juga membawa kebaikan. Maka akhir tahun maupun awal tahunnya itu senantiasa berharap, berdoa kepada Allah supaya dianugerahi kebaikan. Itu aja secara umum pergantian tahun itu sendiri dilakukan oleh umat Islam. Apakah dengan demikian tahun Masehi itu tahun non-muslim? Kemudian tahun Hijriyah tahun muslim? Tidak juga Pak. Tahun itu tidak punya agama. Tahun itu tidak punya hukum. Hukum tahun itu adalah isinya apa. Kalau diisi dengan kebaikan, maka baik. Kalau diisi dengan keburukan, maka buruk. Apapun nama tahunnya. Baik itu tahun Hijriyah maupun tahun Masehi. Apakah tahun Hijriyah, apakah tahun Masehi itu tidak ada sedikit pun hubungannya dengan Islam? Ada juga Pak. Di dalam Al-Quran sempat disinggung ketika menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Di sana dibahasakan oleh Al-Quran, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka Ashabul Kahfi tidur di dalam gua salasami'atin sinina 300 tahun wazdadu tis'a tambah 9. Ketika membicarakan ayat ini Profesor Quraisy menjelaskan bahwa 300 itu kalau dilihat tahun Masehi. Maka Ashabul Kahfi itu secara tahun Masehi tidurnya selama 300 tahun. Menurut tahun Hijriyah tidurnya 309 tahun. Jadi dari situ dipahami bahwa tahun Hijriyah, tahun Masehi pun sebetulnya diakomodir juga di dalam Al-Quran. Ya. Tetapi harus kita akui juga bahwa dalam keseharian kita lebih sering menggunakan tahun Hijriyah ketika berkaitan dengan agama atau syiar Islam itu sendiri. Misalnya, Nabi itu dilahirkan kalau bulan Hijriyahnya identik dengan bulan Rabiul Awal. Bulan apa kalau Masehinya itu? Banyak, bisa jadi Januari, bisa jadi Februari, bisa jadi Maret. Tapi yang jelas Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal. Peristiwa Mi'raj, Isra Mi'rajnya Nabi itu bulan berapa? Bulan apa? Bulan apa? 27 Rajab. Masehinya bulan apa? Ya bisa entah bulan apa gitu. Tapi yang jelas 27 Rajab. Kalau puasa wajib yang dibebankan kepada kita umat Islam setahun sekali bulan apa? Ramadan.
ya bisa jadi Maret, April, Mei, Juni. Ya. Kalau Idul Fitri bulan Syawal. Kalau orang haji bulan Zulhijjah. Zulhijjah ya bisa jadi bulan 5, bisa jadi bulan 4, bisa jadi bulan 6. Setiap tahun bergeser. Nah, jadi peralihan bulan-bulan yang sering digunakan di dalam sistem kalender Hijriah itu yang berkaitan secara khusus dengan ibadah yang kita laksanakan. Maka sampai pada tahap sebetulnya menghitung masa iddah perempuan pun menggunakan kalender Hijriah. Ya, menghitung bulan bayi seorang ibu hamil itu pun sebetulnya menghitungnya pakai bulan Hijriah sebetulnya. Ya, sehingga bulan Hijriah itu kan dengan bulan Masehi dalam 1 tahun ya selisihnya hampir 11 hari. Maka lebih cepat tahun tahun Hijriah dibandingkan tahun Masehi. Maka oleh karena itu ketika Nabi Muhammad itu menurut riwayat wafatnya usia berapa? 63. Itu 63 Masehi atau 63 Hijriah itu? Hijriah. Kalau 63 Hijriah Nabi Muhammad wafat, Masehinya 60 berapa? Nah, bisa 62, bisa 61. Maka Nabi Muhammad itu wafat bukan 63 Masehi. Bisa 61 atau 62 Masehi. Ya, cuma yang populer 63 ya, umur 63, nah, begitu ya. Begitulah seterusnya. Lalu Bapak dan Ibu, ketika masuk nanti bulan Muharram, apa yang harus kita lakukan? Karena sifat dari umat Islam itu tidak pernah menyia-nyiakan bulan apapun, situasi apapun, kondisi apapun. Di bulan Muharram, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan buat kita semua dalam salah sebuah hadisnya, ya, bahwa afdhalus shaumi ba'da syahri ramadhana syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Sebaik-baik puasa selain puasa Ramadan adalah puasa sunat yang dilakukan di bulan Muharram. Puasa sunat di bulan Muharram. Puasa sunat di bulan Muharram ini kalau bisa sebanyak-banyak mungkin. Judulnya puasa sunat Muharram. Kalau tidak bisa, maka kita utamakan 3 hari yang dalam 1 bulan itu. Ya, pertama, usahakan puasa sunatnya di tanggal 9 Muharram, yang kita kenal dengan puasa Tasu'a. Ya. Tasu'a itu akar katanya dari tis'atun. Tis'atun itu 9. Tasi' atau tasu'a itu yang ke-9. Setelah hari yang ke-9 juga sangat dianjurkan dan bahkan puncak dari puasa sunat di bulan Muharram itu puasa tanggal 10-nya yang dikenal dengan Asyura. Puasa 10 Muharram, puasa Asyura. Ya. Selain dari puasa tanggal 10 juga disunatkan untuk melaksanakan puasa tanggal 11-nya, Hadi Asyara. 9, 10 dan 11. Kalau tidak salah itu hari Rabu, Kamis dan Jumat. Ya, 3 hari. Kalau tidak dapat 3 hari, maka utamakan saja yang 9 dan 10. Kalaupun tidak bisa 2 hari,
maka usahakanlah yang tanggal 10-nya, 10 Muharram. Ada apa dengan tanggal 10 Muharram itu? Dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa orang yang puasa tanggal 10 Muharram, 10 Asyura itu, maka pahalanya akan diampunkan dosanya setahun yang lalu. Kenapa kemudian disunatkan untuk puasa juga di tanggal 9-nya? Karena di hari yang sama pun orang Yahudi melaksanakan ibadah seperti yang kita lakukan. Karena mereka mensyukuri hari di mana Nabi Musa lepas dari kejaran Fir'aun dulunya di Laut Merah. Ya, maka rasa syukur orang Yahudi, maka mereka juga melaksanakan puasa di hari yang sama. Maka supaya puasa yang kita lakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh orang Yahudi, maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk puasa juga di hari ke-9-nya, ya, hari Tasu'a. Lalu kenapa dianjurkan juga puasa pada hari yang ke-11? Itu untuk antisipasi, mana tahu ada kekeliruan di dalam penetapan awal Muharramnya. Itu pun dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Imam Baihaqi. Dianjurkan puasa 9, 10, dan 11. Ya. Kemudian banyak informasi-informasi lainnya juga yang luar biasa yang bisa kita pahami nanti di tanggal 10 Muharram, ya, diantaranya hadis yang diinformasikan oleh Abu Laits As-Samarqandi di dalam bukunya Tanbihul Ghafilin ini, bahwa orang yang melaksanakan puasa di hari Asyura tersebut, di 10 Muharram tersebut, a'tahullahu thawaba 'asyrati alafi hajjin wa mu'tamarin. Orang yang melaksanakan puasa di hari itu, maka pahalanya akan diberikan kepada yang bersangkutan itu setara dengan orang yang 10.000, ya, 10.000 kali orang haji dan umroh. Oh, ya, luar biasa ini. Meskipun nanti hadis ini diperdebatkan para ulama tentang statusnya, ya. Kemudian lagi dapat pahala seperti 10.000 orang mati syahid. Mati syahid sekalinya, ya, begitu. Itu ibadah pertama, pahala dari puasa di hari Asyura, ya. Kemudian lagi orang yang melakukan ibadah man masaha biyadihi ala ra'si yatimin yaum Asyura, yaitu menyantuni anak yatim. Ini biasa dilakukan majelis taklim ibu-ibu di 10 Asyura, 10 Muharram, menyantuni anak yatim dengan cara mengusap kepalanya. Maka yang melakukan hal itu, rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang tersebut, ya, senilai sebanyak rambut yang terdapat di kepala anak yatim tersebut. Maka kalau anak yatim ini rambutnya gondrong, banyak pahala itu, ya. Kebetulan anak yatimnya ini agak gaul misalnya, ya. Tapi kalau botak gimana Pak? Ya, susah juga menjawabnya ini, karena yang dinilai itu. Tapi sebetulnya mengusap kepala anak yatim ini simbol dari menyayanginya, simbol dari mengasihinya, ya. Bukan berarti mengusapnya itulah yang dinilai, bukan, tapi simbol dari kasih sayang, ya. Terkait syiar menyantuni anak yatim ini, ya, maka yang harus kita pertegas adalah definisi anak yatim. Anak yatim itu kan pertama dia anak. Yang namanya anak itu adalah yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan.
Kalau laki-laki belum mimpi basah, yang perempuan belum halangan. Itu namanya anak. Ya. Sementara yatim itu adalah seseorang yang ayahnya sudah tidak ada. Maka kalau anak itu nanti sudah berusia baligh, maka sebetulnya mereka bukan anak lagi. Tapi kalau mereka masih mau disantuni, tinggal judul yang terdapat di kotak infak itu ditambah. Ya, santunan anak yatim, garis miring, du'afa. Du'afa itu orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah secara ekonominya. Maka kalaupun anak itu sudah baligh, kalau secara ekonomi dia masih sulit, maka santuni saja. Cuma judulnya tadi ditambah, santunan anak yatim dan du'afa. Kotak yang disiapkan untuk santunan itu pun juga ditulis dengan tambahan kalimat itu, supaya anak itu masih bisa tetap disantuni sampai kira-kira dia sudah memperoleh penghasilan sendiri. Ya. Itu ibadah lainnya yang bisa kita lakukan di 10 Muharram, yaitu menyantuni anak yatim. Kemudian lagi, siapa yang memberikan bukaan bagi orang beriman yang puasa pada hari Asyura. Nah, ya. Itu kan di 10 Muharram puasa, lalu disunnatkan ketika seseorang berbuka puasa itu, maka faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammad, maka bagaikan memberikan bukaan kepada semua umat Nabi Muhammad. Ya. Biasanya tradisi masyarakat kita ketika puasa 10 Muharram itu berbukanya pakai bubur apa, Pak? Bubur Asyura. Masih ada lagi bubur itu, Bu? Masih ada ya. Kami tengok nanti ada atau enggak tanggal 10 itu ya. Ya. Hari apa itu? Oh, hari Kamis tadi ya. Bubur Asyura itu menurut riwayatnya itu hasil dari apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya, di dalam I'anatul Talibin diinformasikan seperti itu. Ketika perbekalan umat Nabi Nuh, baik itu manusianya maupun hewan dan lain sebagainya yang hadir di sana, persediaan makanan terbatas, maka apa yang ada kemudian dicampur menjadi satu, sehingga buburnya itu agak lain dari yang lain. Ya, ada kacang tanahnya, ada cabenya. Ya, ibu-ibu lah yang paham itu ya. Dan yang agak mirip dengan bubur Asyura ini tapi kurang variasi isinya, bubur Lombok. Ya, bubur Lombok. Ya. Mirip itu, meskipun kacang-kacangannya kurang. Nah, ya. Dan kami seumur hidup baru kemarin makan bubur Lombok itu, Pak. Ada pesta kemarin di DIC. Ini apa ini namanya, Pak? Bubur Lombok. Coba dulu. Wah, ini agak mirip dengan Asyura ini. Ya. Kemudian lagi di hari itu banyak kelebihan-kelebihan yang lain, tapi ini perlu menjadi perhatian kita semua. Yaitu sebuah informasi ya dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wassa'a ala 'iyalihi yauma Asyura, wassa'allahu alaihi sa'iras sanah." Siapa yang meluaskan, melebihkan, menyenangkan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya pada setiap tahun itu, pada tahun yang berjalan itu. Maksudnya adalah bagi kita kepala keluarga di 10 Muharram itu, di hari Asyura itu, maka lebihkanlah apapun yang mau kita berikan kepada istri. Ya, artinya hari itu istri itu disenangkanlah. Ya. Sesuai itu, Bu.
Sesuai. Ya, macam-macam tergantung bapak mau menyenangkan istri hari itu seperti apa. Mau dibawa ke toko emas, boleh. Mau dibawa ke mall, boleh. Ya. Mau dibawa ke pantai Koneng, boleh. Yang penting menyenangkan mereka. Dan insya Allah rezeki yang bersangkutan itu setahun tersebut akan lancar-lancar saja, akan baik-baik saja. Dan itu sudah pernah dipraktekkan oleh di dalam buku Lataiful Ma'arif, ya, sudah dipraktekkan sekitar 50 atau bahkan 60 tahun oleh Ibnu Uyainah. Dan itu mujarab, Pak, memang makbul. Ya, artinya kalau pada tanggal 10 Muharram itu disenangkan istri, insya Allah ya 11 bulan berikutnya rezekinya akan lancar-lancar saja. Coba Pak, boleh juga dipraktekkan nanti ini Pak. Ibu-ibu siap untuk dipraktekkan ini? Siap ya. Kalau bapaknya rasanya siap juga lah. Itu beberapa hal yang bisa kita bicarakan, meskipun masih banyak juga cerita-cerita yang berkenaan dengan keutamaan dari hari Asyura tersebut. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan, boleh terkait yang kita bicarakan ini maupun yang belum sempat kita bicarakan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh bahasa Asyura yang tanggal 10. Tadi dihapuskan dosa setahun. Ya. Sebelum atau sesudah? Setahun yang lalu, Bu. Dosa setahun yang lalu itu kan sudah tercatat itu. Ya. Dosa apa yang dihapuskan? Baik. Dosa semua kan? Semua habis gitu. Ya. Misalnya dosa sama suami, apakah ikut juga gitu ya Bu ya? Ya. Baik, ini pertanyaan yang menarik ini ya. Jadi para ulama berbeda pendapat terkait dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang, misalnya dulu ketika di tanggal 9 Dzulhijjah kita puasa Asyura, puasa Arafah. Puasa Arafah itu kan dihapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kalau puasa Asyura ini dihapuskan dosa setahun yang lalu. Apakah semua dosa dihapuskan dengan puasa tersebut atau hanya dosa-dosa khusus ya? Dalam hal ini Imam Nawawi menjelaskan bahwa tidak semua dosa, Ibu. Tidak semua dosa. Dosa yang bisa dihapuskan dengan puasa Asyura ini maupun puasa Arafah kemarin itu hanya dosa yang berkaitan dengan dosa kecil saja. Dosa kecil itu misalnya ngambil daun ubi tetangga, ngambil kunyit, ngambil labu, itu bisa lah. Dan katu, kemudian bawa sendal masjid yang udah buruk ya Bu ya. Kalau masih cantik itu lain lagi urusannya. Ya. Lalu kalau dosa besarnya macam mana? Dosa besar itu obatnya, dosa besar itu misalnya ini orang tidak sholat, tidak puasa, misalnya istri nusyuz sama suami, atau suami nusyuz sama istri, ya kajian kita yang lalu. Apakah itu bisa juga dihapus dengan dosa Asyura, sama puasa Asyura atau puasa Arafah kemarin? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kalau dosa-dosa itu bagaimana cara mengampunkannya, mohon ampunnya? Kalau hutang sholat, maka taubatnya adalah diganti sholatnya. Kalau dosa nusyuz sama suami, minta maaf sama suami.
Kalau suami yang nusyuz sama istri, minta maaf sama istri. Kalau dosanya itu puasa Ramadan tinggal dengan sengaja, maka supaya dihapus dosanya, ganti puasanya. Nah, itu secara umum cara menghapuskan dosa-dosa besar. Kemudian ditambah lagi yang lain, yaitu dengan melaksanakan haji yang mabrur. Ya, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu ganjarannya adalah surga. Maka yang paling efektif menghapuskan semua dosa itu, Bu, adalah bertaubat. Nah, kalau yang ini ceritanya hanya dosa-dosa kecil. Demikian dikemukakan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah. Begitu, Ibu. Baik. Ada lagi Bapak, Ibu? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai kurban. Apa, Pak? Kurban. Kurban lagi. Yang baru saja. Jika uang kurban kita tahun itu sisa, kemudian sisanya itu kita pakai untuk kurban berikutnya. Baik. Kurban tahun yang lalu kita andaikan dalam 7 orang itu terkumpul dananya sekian, maka tersisa sekian, kira-kira begitu ya Pak ya. Lalu sisa dana ini nanti diperuntukkan untuk kurban tahun depan gitu ya Pak ya. Nah, kalau diperuntukkan untuk kurban tahun depan, untuk operasionalnya atau untuk membeli hewannya Pak? Operasional. Nah, ini harus diletakkan juga ini kedudukannya. Operasional itu kan kebutuhannya gawean. Karena begini nanti dampaknya, kalau itu untuk membeli hewan kurban tahun depan, mungkin uangnya nggak cukup ya, mungkin uangnya nggak cukup. Dan lagi, andai pun cukup, itu atas nama siapa? Ya, misalnya ini kemarin berapa ekor masjid kita? 9. Apa 9 itu kan 9 kali 7 ya? Apakah itu untuk 63 orangnya? Nggak mungkin juga. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau sisa dana itu kan sisa dana dari 12 dari 7 tadi, dari 9 tadi. Peserta kurban ini sebetulnya dana itu dana milik peserta kurban, Pak. Ketika sisa setelah selesai kurban dan lain sebagainya, sisa dana sekian itu sebetulnya masih milik peserta kurban. Maka peserta kurban ini ikhlas enggak kalau dana itu untuk operasional kurban tahun depan? Kira-kira kalau ditanyakan kepada peserta kurban, Bapak dan Ibu peserta kurban, apakah sisa dana yang sekian ini ikhlas untuk operasional kurban tahun depan? Jawabannya apa kira-kira? Nah, udah selesai. Maka dana itu dana deposit awal untuk operasional kurban tahun depan. Boleh, Pak? Tapi tetap mesti ada akad atau kerelaan dari peserta kurbannya. Karena itu sebetulnya masih duit mereka. Nah, ya. Kalau misalnya mereka, oh enggak bisa Pak, dana itu harus dikembalikan ke kami, karena itu dana kami. Kembalikan. Nah, ya. Ada di sebuah masjid dulu kalau nggak salah masing-masing dapat 10.000 Pak. 10.000. Wah, ada sisa dana kurban kemarin, kalau dibagi-bagi dengan peserta kurban yang sekian orang tuh, masing-masing adalah dapat 10.000 katanya. Ya Allah, malunya menerima dana itu. Udahlah Pak, pandai-pandai masjid lah, entah untuk apa dana itu. Nah, itu.
aja. Ya. Dan lagi kan kita sudah ikhlas memberikan di sini 2 juta berapa? 800. Ya, kita kan sudah ikhlas Pak ketika memberikan 28 itu udahlah, gunakanlah semuanya untuk kemaslahatan pelaksanaan kurban. Ya sudah. Yang udah pas nih malaikat mencatatnya ini 28 nih. Tiba-tiba ada pula nyeletuk, saya minta dikembalikan Pak sisanya. Yang 28 dicatat malaikat tadi terpaksa dikurangi Pak. Ini catatan malaikat udah 28 nih. Balikan masing-masing misalnya dapat 10.000 tadi. Jadi 2.700.000 berapa ini ya? 2.990.000. Aduh, malunya lah di hadapan Allah Ta'ala 10.000 minta lagi. Tapi yang namanya duit umat itu harus minta persetujuan umat juga Pak. Nggak bisa ngambil inisiatif, wah panitia udah itu untuk beli AC masjid aja. Jangan, itu duit umat. Ya, jadi begitu Pak. Jadi kesepakatan itu akan menyelesaikan semua persoalan sisa dari dana umat itu. Gitu Pak. Ya, kalau misalnya bisa kita manfaatkan untuk obat yang terbatas, apakah itu untuk profesional atau obat berikut itu bisa kita maksimalkan semua uang yang ada itu untuk pembelian sapinya, karena tidak lagi perlu memakai dua profesional dari kenikmatan yang sekarang kita bisa memanfaatkan uang yang kemarin kalau memang diperlukan. Tergantung kesepakatan dengan peserta kurban tahun ini Pak. Boleh kalau mereka membolehkan, mengikhlaskan, ya mana yang baiknya aja lah Pak. Ya udah selesai. Silakan panitia tahun ini menggunakan dana itu sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh dengan peserta kurban. Boleh. Boleh Pak, dana sisa kurban kemarin kan ada sisa tuh 3 juta. Boleh enggak kira-kira Pak untuk ya kami panitia nih Pak makan-makan di apa namanya yang di atas laut tuh, rumah makan di atas laut tuh ya, oh boleh kata peserta kurban. Mau Bapak makan udang tumpah, siput tumpah, tumpahnya di meja ya, jangan di lantai. Kalau di lantai jangan dimakan. Nanti pesan siput ditumpahnya di lantai. Mana dia itu yang tumpah di lantai? Jangan. Sekarang ini kan yang tumpah-tumpah itu mahal ya Pak ya. Ya, kepiting tumpah itu mahal tuh. Saya jangan yang tumpah lah, yang di mangkok saja. Lebih murah yang di mangkok Bu dari yang tumpah. Itu pula anehnya sekarang nih. Kalau dulu kan tumpah murah ya Pak ya. Sekarang yang tumpah mahal, kepiting tumpah mahal. Ya, kemudian kerang tumpah mahal tuh, kerang tumpah dan seterusnya. Jadi begitu Pak. Oke aja kalau panitianya oke, kalau peserta kurbannya oke, selesai urusan. Iya Pak. Akadnya kalau dibuat di awal boleh, seandainya waktu yang menyerahkan dan seandainya lebih pelaksanaan boleh, bahkan itu lebih baik Pak akad di awal. Ya, akad di awal lebih baik sehingga ketika selesai acara kurban sisa dana sekian itu tinggal dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan awal tadi. Misalnya bisa saja di masjid itu fasilitasnya yang kurang apa misalnya, boleh enggak nanti sisa dana kurban itu kalau tercapai sekian rencana kita mau beli ini untuk masjid misalnya. Oh iya silakan saja Pak. Nah ternyata setelah selesai kurban sisa dana sekian ya sudah tinggal kesepakatan itu yang kita wujudkan. Boleh? Ya. Kalau itu kan terkesan di yayasan. Yang mana Pak? Yang di pangkal tadi? Karena dari awal sudah dibuat, sudah dijanjikan. Kalau itu dari yayasan supaya lebih. Kalau sisanya Pak. Dari awal sudah diniatkan. Ini kan untuk kesepahaman aja dengan peserta kurban. Kalau sisa, kalau tidak sisa ya udah gitu. Wah, enggak lah Pak. Itu pengandaian aja Pak. Pengandaian aja. Bisa saja mengandaian tak masuk akal, tapi pengandaian. Boleh nanti kalau sisa ini
masjid ini mau kita tingkat ke atas, misalnya sekian tingkat lagi, boleh kalau dananya cukup. Mau sisa cuma 2 juta misalnya, nah, itu cuma pengandaian aja Pak. Boleh kesepahamannya di awal, boleh kesepakatannya itu dimunculkan kemudian setelah selesai acara kurbannya. Itu teknis, jadi mana yang lebih gampang aja sebetulnya. Tapi jangan dikondisikan ya Pak ya. Jangan dikondisikan sedemikian rupa bagaimana dana ini mesti di akhir nanti sisa sekian. Nah, itu pengkondisian Pak. Itu sudah khianat namanya kalau begitu. Ya. Tapi rasanya panitia tidak ada lah begitu. Bisa-bisa malah tekor pun kadang. Ya, begitu. Tergantung kesepahaman dengan peserta kurban tadi Pak. Boleh. Jangankan dengan anak yatim Pak, dengan bapak yatim pun boleh. Ini kan bapak-bapak ini kan bapak yatim semua rata-rata kan? Ya Pak ya, bapak yatim Pak ya. Boleh kalau dianya masuk dalam kategori duafa tadi, orang susah, boleh. Santunan bapak yatim, santunan keluarga duafa misalnya, boleh. Digunakan dana yang tadi kalau memang kesepakatan dengan peserta kurban tadi sampai ke sana, misalnya penggunaannya, boleh. Nah ya, kesemua itu tergantung pemilik modal Pak. Pemilik modal ini kan peserta kurban tadi. Kalau mereka setuju, oke. Nah ya. Atau misalnya boleh juga penghargaan dari panitia ini kepada peserta kurban dibelikan baju seragam tertulis peserta kurban 2026. Dibuat situ gambar sapi, gambar kambing di baju itu misalnya. Berikan kepada mereka, boleh. Itu masalah teknis saja. Ya. Atau untuk baju tapi biasanya untuk operasional tahun depan biasanya itu ya. Bisa saja misalnya untuk beli parangnya, beli kampaknya, beli apa segala macam ya. Karena kemarin itu tengok di video-video tuh kayak alat untuk motong kayu tuh Pak. Ya kayak mesin, pakai mesin ya. Jadi tulang-tulang itu ya kayak gerenda ya Pak ya. Tapi lebih halus dia lagi gitu. Ya udah, tulang tuh tinggal disorong gini aja putus. Nah, ya bisa juga untuk beli alat itu misalnya, sehingga tidak hancur lagi kampak sama parang itu tidak hancur, karena biasanya kalau dilaga dengan tulang-tulang sapi itu pasti kalah ini kampak ini segala macam ya. Beli gerenda misalnya bisa. Nah, ya begitu, itu masalah teknis Pak ya, nggak ada masalah. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kami lanjutkan. Ada Bapak mau bertanya? Kanan? Tidak ada. Baik, kami lanjutkan. Kemudian lagi di hari Asyura itu juga banyak luar biasa kejadian-kejadian lainnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini pada hari Asyura, 10 Muharram. Ya. Kemudian lagi Allah menciptakan Nabi Adam juga, menciptakan Nabi Adam dan ibunda kita Hawa pun di hari Asyura, 10 Muharram. Ya. Allah juga menciptakan surga, menciptakan dan memasukkan Nabi Adam ke dalam surga pun terjadi pada hari Asyura, 10 Muharram. Kemudian lagi ya, Nabi Ibrahim terlepas dari siksaan, terlepas dari waktu dibakar oleh Raja Namrus ya. Nabi Ibrahim itu kan dibakar tapi tidak terbakar, bahkan Nabi Ibrahim itu kedinginan ya. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api kata Allah, jadilah kamu dingin yang menyelamatkan terhadap Nabi Ibrahim. Peristiwa itu pun terjadi pada hari Asyura. Ya.
Fir'aun tenggelam pada hari Asyura. Nabi Ayub sehat dari sakitnya yang luar biasa itu pun terjadi pada hari Asyura. Jadi Nabi Ayub itu sakitnya kan luar biasa, ya. Sampai istrinya tidak sabar lagi untuk merawat Nabi Ayub inilah. Dia mengatakan, doalah, mintalah kepada Tuhanmu supaya disembuhkan. Apa jawab Nabi Ayub? Ini luar biasa jawaban Nabi Ayub ini. Saya malu memohon kepada Allah untuk kesembuhanku karena sehatku lebih lama dari sakitku. Padahal sakitnya udah lebih 10 tahun sakitnya, Pak. Kira-kira sanggup enggak iman kita sampai begitu, Pak? Nggak sanggup ya. Rata-rata manusia ini kan sepanjang hidupnya lebih banyak sehatnya dari sakitnya, kan begitu ya Pak ya. Maka Nabi Ayub ini malu, dia bermohon kepada Allah supaya cepat sembuh. Karena dia merasa sehatnya lebih lama dari sakitnya. Nah, adapun informasi yang mengatakan sampai Nabi Ayub itu ketika dia sakit dari kudis-kudis yang terdapat di tubuhnya itu keluar belatung misalnya, itu informasinya tidak benar ya Pak. Tidak benar. Tidak benar, tidak mungkin atau bahkan mustahil seorang nabi memiliki penyakit yang menjijikkan. Itu mustahil Pak. Karena itu menjatuhkan martabat kemuliaan nabi. Ya. Maka tidak benar kalau ada informasi-informasi yang kita dengar atau kita lihat, baca di buku misalnya, yang menyampaikan Nabi Ayub sampai penyakitnya ada belatungnya itu tidak benar. Ya. Kemudian juga taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Ta'ala di hari Asyura juga. Nabi Adam ini agak unik Pak. Uniknya begini. Dia diciptakan oleh Allah awalnya kan untuk menghuni bumi. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Lalu kenapa diletakkan di surga? Kenapa tidak diciptakan langsung letakkan di bumi? Karena kalau baru diciptakan langsung letakkan di bumi, ini tidak ada perjuangan Pak. Maksudnya ya tiba-tiba langsung keras kehidupan. Ya mesti narik becak lah, mesti kuli panggul lah. Kalau di desa-desa mesti dodos, mesti nebas. Maka itu kan berat penderitaannya. Maka diletakkan di surga dulu. Diletakkan di surga ini pun supaya cantik prosesnya Nabi Adam ini diletakkan di bumi, maka dibuat larangan. Larangannya cuma satu. Ya, la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, jangan dekati pohon ini. Dulu di musim kampanye partai cuma 3, ayat ini paling laris digunakan oleh partai P3 dan partai apa di zaman itu? PDI. Waktu itu belum ada PDIP ya. Jurkam-jurkam agak liar itu dipakainya ayat ini. La taqraba hadhihi syajarah. Waktu itu kan partai Golkar itu beringin, jangan dekati pohon ini. Pohon beringin. Wah, itu nggak etis itu. Macam mana mungkin ayat itu maksudnya pohon beringin ya? Masa pohon beringin pula dicontohkan dalam ayat itu? Itu jurkamnya jurkam liar kalau seperti itu ya. Ada lagi penafsiran yang menarik Pak dari ayat itu. Profesor Quraisy pernah kami dengar dalam salah sebuah tausiahnya. Jadi kan ayat itu tidak dibunyikan Pak, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Maka penafsiran beliau Pak, ini penafsirannya agak unik nih.
Karena ayat itu tidak dijelaskan secara tegas apa nama pohonnya, tapi yang jelas pohonnya itu membawa dampak negatif, termasuk dampak negatif bagi Nabi Adam. Buktinya ketika Nabi Adam dan Hawa memakan pohon itu, buahnya kan Nabi Adam terusir dari surga. Apa penafsiran beliau pohon itu? Ternyata kata beliau penafsirannya, pohon itu Pak, pohon tembakau Pak. Ya. Ini nggak tahu apakah nembak orang-orang yang ahli hisab atau macam mana begitu. Ya namanya penafsiran ya Pak ya, boleh setuju boleh nggak setuju gitu. Jadi ini nggak enak nih didengar bagi orang-orang yang suka tembakau gitu ya. Tapi wallahu alam ya, namanya juga ayat itu di dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan nama pohon itu memang syajaratul khuldi, pohon khuldi. Ya. Jadi itu penafsirannya Pak ya. Nah, jadi ketika sudah melanggar tata tertib di surga tidak boleh mendekati pohon itu, maka sebagai sanksinya dikeluarkanlah Nabi Adam dan ibunda kita Hawa dari surga. Cuma ketika dia keluar dari surga, lalu dititipi bekal oleh Allah. Nih kamu nanti setelah dikeluarkan dari surga ini, kamu baca aja ini. Apa bacaannya? Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal dia tadi udah melanggar nih, nggak boleh dekati pohon ini. Pas dia mau keluar surga, inilah kamu baca ini nanti diampunkan tuh dosamu. Ya udah dibaca itu. Lalu kemudian kekeliruan Nabi Adam dan ibunda kita Hawa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi prosesnya alami Pak. Prosesnya alami. Jadi Nabi Adam itu diturunkan ke bumi itu tidak langsung prosesnya, tapi sesuai dengan skenarionya, dan itu berjalan secara logis, ya, gitu. Sudah Pak, habis waktu kita. Itu dulu cerita kita pada malam ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Mari kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.